ini dijadiin kendaraan apapun kita nggak mau ya gitu. Akhirnya berdasarkan hal tersebut saya narik diri. Halo Scorers, jumpa lagi dalam konten Discord diskusi olahraga bareng Rais dan Donzo. kali ini kita kedatangan tamu spesial karena dalam rangka menuju ke Kongres Luar Biasa PSSI 16 Februari nanti. Menuju PSSI 1. Yoi, ada calon ketua umum PSSI Mas Arief Putra Wicaksono. Apa kabar Mas? Baik. Sehat. Apa kabar Mas? Sehat. Sehat ya? Sehat. Akhirnya ketemu lagi nih. Akhirnya ada calon ketum PSSI muda. Iya. Mas Iya. muda berarti ya? Belum cek di umur sih. Langsung ke situ. Gak apa-apa. Yang penting siapa tahu kan nanti bisa jadi memecahkan rekor ya. Yoi. Karena kebanyakan orang tua emang. Mas Arief, ini bukan yang pertama kali. Bukan. Alasannya kenapa akhirnya mencalonkan diri lagi? Ini ketiga kali. Ketiga kali. Yang pertama Ketiga kali. Pertama 2016, 2019, Oke. sekarang 2023. Oke. Gitu. Alasannya apa, Mas? Alasannya menurut pertama saya yakin saya punya program untuk merubah ekosistem sepak bola ini, dan sampai sekarang menurut saya hal tersebut belum terrealisasikan, dan dari kacamata saya itu satu-satunya hal yang bisa membuat sepak bola kita tuh benar-benar real jadi industri gitu. Ya kalau gini Mas kan kita bicara udah pernah nyoba gitu ya. Artinya nggak ada kapoknya nih berarti dan gitu kan. Apa sih yang mendorong Mas Arief itu ngelihat 2016 fail kan itu pertama kali, Betul. 2019 masih mau nyoba, dan 2023 ini tetap maju di saat kita tahu petanya agak-agak makin ngeri berat sedap gitu. Gimana tuh Mas? Kalau saya pertama gini, saya ngelihatnya proses. Jadi 2016 itu saya nggak lolos di kualifikasi. Newbie ya? Nggak lolos di Karena kualifikasi. syarat 5 tahun itu. Syarat 5 tahun. Oke. Di 2019 masuk gitu. Jadi ya siapa tahu sekarang progresnya jauh lebih baik lah dari sebelum-sebelumnya. Oke. Waktu itu ini yang dukung sudah ada berapa, Mas? Sorry. Kalau salah satu syarat itu kan harus ada salah satu member betul, ya member. gitu. Itu udah ada dari Udah situ. ada? Udah masuk. Dari? gitu. Oh, oke. Dari salah satu klub lah. Oh, Oke, salah satu. kalau 5 tahun itu berarti sebagai pengurus berarti di klub atau apa? No, syarat 5 tahun itu dalam lingkup PSSI. Pokoknya lu udah terlibat aktif 5 tahun dalam lingkup Iya, sepak bola. maksudnya di sepak bola itu apa nih? Semua, semua. pokoknya sepak bola. Berarti sebagai operator Nah, Mas Arief ini kan IO ya basicnya. Saya biasanya di promotor. Promotor, sorry. Tapi kebetulan kerja sama PSSI itu udah mulai dari 2013 kan, kita Yes. juga sama timnas, sama anggota PSSI, klub apa semua segala macam. Surat-surat itu yang saya kumpulin, saya jadiin rangkaian 5 tahun. jadi Iya. itu. Berarti gua udah bisa juga ya. Bisa. Ya, kan walaupun futsal gitu ya. Iya, kan atau gua enggak, under PSSI juga. Iya, under PSSI. Iya, benar, bisa. bisa. Nyalonin ah. Iya. Sekarang udah telat. Iya. Ntar Mas, next-nya kita berdua. Iya. Udah nyari koalisi aja. Mas Arief, apa sih yang Mas Arief lihat sehingga mendorong Mas Arief ingin membenahi apa yang harus dibenahi, dan visi misi Mas Arief ini untuk maju kali ini seperti apa sih? Saya ngeliatnya pertama gini Mas, menurut saya di sepak bola ini ada sebuah faulty belief system atau sistem kepercayaan yang salah. Kalau orang-orang yang nyalon di PSSI 1 atau di Exco itu harus orang-orang yang punya duit. Sedangkan saat orang-orang yang punya duit itu naruh duit, itu kan apa nih, investasi, hibah atau apa gitu kan. Hibah kan kayaknya enggak lah ya gitu kan. Jauh lah ya. Jauh ya, menurut saya bukan di sinilah Iya. hibah. Jadi lebih ke investasi. Nah, yang saya lucu tuh kadang-kadang kita yang berharap orang-orang yang masuk itu bawa duit, habis itu kita sendiri yang teriak dan marah pada saat orang-orang itu mau mengambil keuntungan dalam bentuk apapun, baik itu duit ataupun yang lainnya. Nah, itu menurut saya aneh ya, maksudnya kita dari awal teriak orang suruh bawa duit ke sini, terus habis itu orang itu mengharapkan sesuatu dari duit itu, kita marah. Lah terus kita maunya apa nih? Maunya sepak bola ini yayasan apa gimana gitu. Nah, itu menurut saya sebuah sistem kepercayaan yang amat salah lah. Itu yang lucu menurut saya, itu yang paling dasar gitu. Yang kalau kedua, dari awal saya buat kerjaan sepak bola ini suatu kerjaan yang saya harapkan bisa menjadi penghasilan saya seumur hidup atau minimal utama selamanya. Jadi saya ngerasa emang di sinilah hidup mati saya itu emang udah di sepak bola ini. Tiba-tiba suruh ganti bidang kayaknya agak repot gitu. Dan dari awal saya jalanin Nine Sport ini, awalnya saya tuh ke futsal Mas. Jadi buat turnamen futsal, terus habis itu Apa tuh nama turnamennya?
tahun 2007 Mas. 2007 ya? Iya. Apa? Eh, saya lupa apa Rasuna Cup. Rasuna Cup. Rasuna Cup. Rasuna iya, Cup iya, 2007 iya. gitu. Itu waktu itu saat itu pertama kalinya ada turnamen futsal yang diliput sama TV. Waktu itu kerja sama Metro TV. Oke. Di tahun itu masih jarang lah. Turnamennya banyak, tapi Turnamen maksudnya yang masuk TV jarang. Cuman Iya. habis itu ketemu lagi sama satu orang, dia bilang kita buat yang lebih besar yuk, kita bawa tim pemain dari luar ke sini. Itu saya bilang ngapain bawa pemain maksudnya? Karena bayangan saya kan pemain luar satu orang mau lawan siapa gitu kan, bawa tim lah gitu. Kata dia nggak bisa bawa tim, bawa orang ke sini satu aja tuh susah gitu. Karena Indonesia ABCD lah gitu. Nah di situ saya sebagai orang Indonesia terbakar. Mau menunjukkan. Iya. Gue tahu kayak orang itu. Tapi klub luar negeri pertama yang didatang Kalau ke klub Indonesia? yang pertama klub yang saya yakinkan datang ke Indonesia itu Valencia. Oke. Di 2007 gitu. Ya. Tapi last minute mereka dapat undangan dari saya lupa Emirates Cup atau Arsenal atau Amsterdam Cup. Tapi pokoknya ada Ajax, ada Arsenal, dia diundang ke sana. Terus kebetulan suasana PSSI di situ menurut saya buat level saya belum terlalu kondusif atau belum terlalu semodern sekarang. Jadi saya pikir ya udahlah, mereka juga ada keinginan itu, ya udah kita cancel aja lah gitu. Kita sama-sama buat kesepakatan nggak usah dijalanin. Nah dari situ saya banting setir tuh, karena saya lihat perlu mental yang besar juga ya untuk sepak bola Indonesia. Betul. Saya arah ke musik gitu. Saya jadi promotor musik. Terus habis itu ada World Cup 2010. Oke. Spanyol menang, dan di situ udah pasti World Cup, demam World Cup lah ya. Cuman maksudnya di situ Spanyol menang, saya di situ langsung ngerasa ini dia nih momennya. Karena selama ini yang saya tahu dibilangin Indonesia nggak bisa berprestasi karena orangnya mayoritas pendek. Dibilang sepak bola itu olahraga orang-orang tinggi lah. Tapi Spanyol terbukti Iya, pemainnya kecil-kecil. pemain kecil-kecil ngacak-ngacak Iniesta, tapi iya, ya kan di betul. situ. Xavi. Betul, di situ makanya saya langsung ini berdasarkan pengalaman dari 2007 ke 2010 itu saya belajar lah, maksudnya bisnis promotor itu susah untuk survive. Harus karena kan sifatnya event ya, kita nggak bisa buat event tiap hari, tiap minggu segala macam. Saya mikir harus buat sesuatu. Nah kebetulan saya waktu itu baca sebuah buku kebetulan saya suka marketing, bukunya Hermawan Kartajaya waktu itu tentang Philip Kotler. Dia bilang ada marketing 3.0. Di situ kalau marketing itu bukan tentang fungsi atau tentang emosional lagi, itu tapi sifatnya lebih holistik, sesuatu yang spiritual. Wow. Nah saya lihat sepak bola tuh beyond, karena maksudnya kita bisa apa ya, Memprediksi. maksud saya gini, sepak bola kalau kita beli air minum kan untuk minum jelas gitu. Nah sepak bola kan kadang kita beli tiket untuk sebuah glory yang experience. Iya, yang kita susah jelaskan ke orang-orang gitu loh maksudnya. Nah itu saya ngeliatnya di situ, dan memang udah terbukti pasar bola terbesar, jadi makanya saya masuk situ. Dan dari situ niat saya mikir kalau kita belajar ke Spanyol bisa nih kita juara gitu. Jadi dari awal emang udah niat saya gimana caranya memperbaiki sepak bola itu. Dan kebetulan 2010 pas juga momen AFF gitu kan, lagi rame-ramenya gitu, walaupun lagi konflik juga organisasinya. Bener. Dan endingnya juga tetap rame ya. Ya kita selalu rame gitu. Kita tuh cuma menang rame doang sebetulnya. Cocok sama Belanda gitu. Jadi yang mau dibuat ketika Mas Arief jadi terpilih ketum, misinya seperti apa Mas? Target lah mungkin. Menurut saya gini, masalah terbesar di sepak bola Indonesia itu ada di daya beli. Menurut saya. Jadi gini, 2015 itu saya kebetulan waktu itu dipercaya sama, waktu itu BV Sport namanya, dia punya rights Liga Indonesia sama 10 tahun. Kita dikasih rights-nya untuk commercial rights. Gimana caranya kita jualin semua segala macam, dimonetize lah caranya. Cari duit lah pokoknya. Betul gitu. Akhirnya kita pelajarin semua segala macam. Yang kita temuin masalahnya satu, Indonesia nggak punya daya beli gitu. Daya beli kita amat sangat rendah. 2013 sampai 2015 banyak klub yang kesini, thanks to social media semua, karena mikir fans kita di sana ada 5 juta, fans kita di sana ada 5 juta segala macam. Satu, dia nggak tahu aja mungkin ya, atau yang saya tahu lah, kadang yang ngeklik Barcelona ngeklik Arsenal juga, di like segala macam. Nah yang kedua, kalau di negara luar mungkin punya internet itu merepresent kelas sosial juga. Kalau di sini maksudnya semua orang main sosial media gitu. Jadi maksudnya
5 juta itu nggak bisa di-convert. Mereka mungkin mikir kan 5 juta fans gue, mungkin ada 10% lah yang bisa beli baju apa segala macam. Jadi mereka berlomba ke sini nih. Betul. Nah nyatanya 2017 pada saatnya kita di band, mereka juga exercise segala macam. 2015 mereka realize ini nggak ada yang beli baju. Contoh lah sekarang kita mau beli baju jersey luar kan nggak ada di sini. Harganya udah 2 juta, 1 juta itu udah termasuk mahal di kita. Termasuk mahal, tapi maksud saya gini, barangnya pun nggak ada di sini. Oh iya. Kita kalau mau harus pesan, itu kan berarti benar-benar segitu nggak ada apa ya, demandnya tuh segitu tipisnya gitu. Tapi oke lah, itu klub luar yang 2 juta. Iya. Klub Indonesia pun juga, maksudnya klub lokal kalau kita tanya data real ya, pasti juga mereka struggle untuk jual merchandise segala macam, jual tiket itu, maksudnya nggak berimbang lah pengeluaran dengan masukannya. Nah ini saya bukan masalahnya tuh kenapa begitu, bukannya karena Indonesia gimana, cuma maksudnya karena Indonesia dari peringkat ekonomi pun kita jauh di bawah gitu maksudnya. Mungkin baru akhir-akhir ini aja kita dibilang, berapa bulan terakhir kita dibilang udah bukan negara berkembang. Tapi predikat tersebut di saya dan rasanya di saya kalau kita keliling Indonesia masih negara berkembang banget. Masih nempel. Terbelakang banyak loh. Nah makanya bicara pendidikan kita belum merata lah. Ada penelitian kita katanya negara IQ-nya peringkat 130 katanya. Agak ngeri ya. Agak ngeri gitu kan. Nah itu kan beririsan. Pendidikan dan ekonomi itu kan dua hal beririsan. Contoh klub yang paling menurut saya, klub yang paling stabil ekonominya klub Jerman. Ya tapi kan Jerman GDP-nya nomor 4 di dunia. Inggris pun di bawah gitu kan. Jadi itu hal yang nggak bisa dipisahkan lah. Kita harus membangkitkan ekonomi itu dulu gitu. Gitu. Tapi bicara supporter Indonesia atau ini kan konsumen ya, konsumtif, artinya gini, fanatisme kan gede banget. Betul. Oke lah, kita tadi Mas Arif bilang terkait dengan kayak merchandise-nya pada struggle segala macam. Tapi kalau gue pribadi gue melihat ya, terutama di klub-klub besar, let's say kayak Persija, Persib, atau klub-klub yang memang memanage dengan baik kayak Bali United, mereka udah mulai memperhatikan hal tersebut. Betul. Dengan terbukti tahun ini, gue lihat nggak ada satupun klub yang bekerja sama dengan aparel asing. Semuanya home industry atau lokal atau mereka bikin sendiri. Ini gua lihat sendiri gitu. Nggak ada yang pakai let's say Nike, Adidas. Kayak Borneo sempat pakai Nike walaupun katanya bayar gitu dengan cuma beli diskon doang beli gitu. Nah itu kan gua melihat kan berarti kan dari sektor itu berarti para fans bakal mampu untuk membeli jersey paling mahal sih berapa sih 500 ribuan lah. Itu kan gua melihatnya sekarang tuh fanatisme mereka udah mulai mengarah ke gue beli asli, bangga beli ori. Kalau Mas Arif sendiri ngeliat perkembangan saat ini gitu. Iya, itu benar. Cuman maksudnya satu sisi gini, balik lagi karena dasarnya kita masih belum masuk negara sejahtera. Jadi kesejahteraan kan gini, olahraga sepak bola kan olahraga yang mass ya. Nah otomatis paling banyak yang ikutan tuh di piramida paling bawah gitu. Nah kita dari segi UMP-nya aja, maksudnya kalau dibandingin sama negara-negara tetangga masih jauh. Kita masih sibuk memenuhi kebutuhan basic dulu gitu. Terus tiba-tiba kita dipaksa untuk memenuhi tiba-tiba 2 minggu sekali beli tiket, beli merchandise. Karena sebenarnya datang ke event sepak bola itu kan nggak semata-mata beli tiket doang. Ongkos, belum kita beli atribut, makan semua segala macam. Itu kan sesuatu kos yang besar. Di satu sisi kita udah secara turun-temurun dibawa sama kakek kita segala macam ke satu klub A ini. Jadi cintanya udah segitu besar. Tapi kita juga jangan lupa hal itu terjadi belum lama lah kalau menurut saya, mungkin 10 tahun, baru 2011 kita dari nggak boleh pakai APBD. Nah sebelumnya kan lebih longgar, boleh kan. Nah itu shifting. Di luar aja saya ngeliat gini, di sepak bola kan udah pasti berangkatnya dari alat politik ya, maksudnya di seluruh dunia pun. Sampai 2004 pun sebenarnya di Italia sendiri perdana menterinya masih presiden AC Milan. Nah habis itu di Eropa kan shifting ya, maksudnya walaupun Italia saya bilang itu agak ketinggalan, tapi mereka shifting ke industri yang tadinya alat politik ya, Franco dengan Madrid semua segala macam. Pada saat negara-negara Eropa yang notabene ekonomi lebih stabil shifting ke industri, kita langsung shifting ke sana, tapi kita secara ekonomi belum siap. Kaki-kakinya belum siap. Tapi semua dalam otak kita semua langsung,
oh gue mau kayak MU, gue mau kayak ini apa segala macam. Lah gimana caranya nih? Maksudnya sedangkan yang paling utama Ya fondasinya itu. pondasinya daya beli. Sama aja lah MU mau sebagus apapun kalau nggak punya fans, nggak punya fansnya nggak punya daya beli. Yep. Coba tukeran deh, MU suruh kesini, Persija suruh kesana. Agak susah ya. Agak susah. Mau gimana? Berarti kompetisinya mau dibuat seperti apa kalau Mas Arif jadi ketua umum? Kalau saya bukan kompetisi, jadi gini, asal muasal klub rata-rata yang saya tahu di luar itu berasal dari urunan uang anggota, Oh ya. gitu. Semuanya rata-rata yang saya tahu ya. Nah, saya ngeliatnya tuh, saya mau menggunakan cara seperti itu. Kenapa? Contoh balik lagi, saya pernah waktu itu ke Jerman, ke Hamburg lah, kota kecil. Di bukan hari pertandingan, tiba-tiba saya ngeliat di toko official store-nya gitu, bukan di stadion, di tengah-tengah kota, orang ngantri. Saya juga ikut masuk ke dalam ngantri, saya cek nggak ada jadwal Europa League apa segala macam, nggak ada gitu. Akhirnya saya tanya-tanya maksudnya apa, saya bilang ya ini bagian tingkat kepedulian kita terhadap pada bintangnya siapa sih maksudnya saat itu, Van de Vaart. Nggak segitunya kan, dan juga bukan klub besar. Kalau saya sering lihat Barcelona atau Madrid, orang ngantri saat lagi ada Champions League atau lagi liburan lah gitu. Nah, ini hari biasa orang ngantri karena fondasi mereka kuat, masyarakatnya punya duit untuk segitunya, dan bisa dicek dia salah satunya di liga itu klub-klub yang nyaris nggak punya utang kan gitu kan, dibanding klub-klub besar lainnya yang kita lihat. Betul. Gitu. Secara keuangan lebih sehat lah. Secara keuangan lebih sehat. Kita sebenarnya kan ada konsep perserikatan dulu ya. Kan diawalkan dari perserikatan Bon itu kan, betul. akhirnya jadi klub. Pak itu mau dihidupin lagi sama masyarakat atau seperti apa? Kalau saya gini, yang paling pertama, jadi ekonomi kita kan di sini nih. Ini udah fakta deh. Mau ngomong apapun, ekonomi kita di body Asia Tenggara pun kita juga masih tertinggal sama banyak negara. Yang saya kebetulan beruntungnya di Indonesia itu ada sebuah program namanya kredit usaha rakyat, KUR. Nah, KUR itu bisa siapapun kita bisa dapat nih, apply langsung 50 juta segala macam. Tapi kendalanya kalau orang bilang KUR sekarang makin susah, iya makin susah apply-nya karena banyak orang karena nggak ada jaminan kan. Beli macet kreditnya. Beli handphone, beli motor segala macam. Malah beli kebutuhan yang nggak penting kan. Maksudnya bukan nggak penting, kebutuhan yang lain lah. Sekunder lah itu bukan yang bukan usaha gitu. Karena emang kita nggak bisa paksain, nggak bisa tiap orang dipaksa tiba-tiba jadi pengusaha, tiap orang jadi ngerti finance, nggak bisa. Nah, saya ngeliat ngawinin dua program ini menjadi suatu kesatuan yang menurut saya solid dan bisa ngangkat sepak bola Indonesia, bahkan ekonomi kita benar-benar bisa jadi macan Asia. Itu bisa ya Mas, maksudku kan sepak bola ini PT ya, yang lingkupnya lebih besar. Kalau kredit itu, kalau bayangan saya itu adalah kredit usaha kecil. Nah, ini gimana? Nah, jadi gini, kebetulan pas 2015 saya ngurusin itu cuman di ban, kita juga pernah jalanin KUR itu cuman tadinya mau buat sepak bola, cuman karena udah di ban, kita akhirnya jalanin buat yang lain, nelayan apa segala macam. Jadi caranya gini, setiap orang kita berbicara biar nggak terlalu ini dua klub yang berbeda aja, Persija, Persib, dua-duanya ngumpulin 100.000 orang, gampang dong. Harus bankable sih, maksudnya dia nggak punya utang apa segala macam bla bla bla, bukan kredit macet lah. 100.000 orang itu dikali 50.000, 5 triliun. Jadi ada koperasi Persib, koperasi Persija dan yang lain-lain ya. Ini maksudnya ini contoh dua klub aja biar lebih gampang. Nah, koperasi itu membeli saham klub sebagian ke si punya sekarang. Walaupun yang si punya bilang saya udah berdarah-darah berapa tahun segala macam, ya setuju, nggak perlu kita debatin. Ya udah lo maunya berapa? Pasti kita ketemu angka di tengah. Mau dibilang saya mau angkanya yang bagus dong. Mayoritas. Nggak bicara angkanya gede gitu, paling gede. Terus angka gede menurut saya gini, emang jangan masalah mayoritas atau minoritas itu sesuatu hal yang bisa kita bicarakan lah. Maksudnya nominal value sahamnya tuh dia pengennya jangan kecil-kecil banget dong, kan lo dalam berapa tahun katanya mau gede, angkanya agak dinaikin lagi gimana. Itu kita bicarakan aja gitu. Karena intinya si koperasi ini masuk nanti akan bawa duit 5 triliun itu sebagai investasi. Emang orang banyak yang ngomong emang bisa pakai APBD. Bagian mananya APBD? APBD turunnya sebagai KUR. Begitu udah masuk ke personal, udah bukan APBD dong. Udah kegunaan suka-suka gue dong, gue mau usaha apa. Nah, gue mau usahanya investasi di koperasi. Gitu. Nah, si fans ini pasti nggak semua orang bisa manage dan segala macam. Mereka jadi pemilik aja, investor.
mungkin yang tadinya kerjaannya apa jadi ada kerjaan tambahan investor. Yang pengangguran pun tiba-tiba berubah langsung jadi investor. Itu kan maksudnya benar-benar naikin ekonomi. Ya. Dan itu yang kalau nggak salah juga saya pernah baca salah satu cara Amerika naikin ekonomi itu nyiram piramida paling bawah dulu. Jadi dia ngebam ke Iya, benar, atas. benar. Nah, kalau kaitannya kompetisi levelnya apa? Yang sekarang sudah ideal belum menurut Mas Arif? Ada 3 level, Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Idealnya sih masih ada amatir ya maksudnya gitu. Maksudnya. Liga 3 kan amatir. Enggak, ya menurut Mas Arif ini udah ideal belum sih yang hierarki kompetisi yang Sekarang ada di atau Indonesia bakal sekarang? ada visi dari Mas Arif, kayaknya kompetisi lebih baik gue bagi tiernya 4 deh gitu. Iya, misalnya Asprof di zamannya Mas Arif misalnya memimpin malah nggak ada gitu. Asprof saya juga agak bingung juga karena kan waktu itu juga ngobrol sama salah satu, nggak ngobrol sih, sengaja di grup gitu, Iya. dapat informasi kalau Asprof itu di banyak negara juga nggak ada juga gitu. Iya. Nah itu saya juga masih belum jelas ke ininya apa, cuman di sini saya mikirnya dengan duit tadi apa ya, menurut saya bukan struktur liganya yang kendala buat saya, tapi yang paling kendala buat saya itu satu ekonomi, kedua know-how, pengetahuan kita. Oke. Karena kita mau bicara sepak bola modern, kita nggak bisa maksa semua orang harus berpikir modern, itu nggak bisa dipaksakan gitu kan. Iya. Nah makanya menurut saya dengan adanya uang segitu banyak 5 triliun kita bisa menggunakan, menurut saya satu-satunya cara juga pada saat waktu 2015 itu kita harus pakai program sister club. Oke. Jadi semua klub mungkin fase 1, Liga 1, Liga 2 itu harus sister club. 3 berikutnya. Menurut saya semuanya bahkan sampai divisi 4 bahkan nanti kalau ada sampai SSB semua tuh harus ada sisternya. Karena satu, dari segi know-how kita udah ketinggalan banget. Ya. Nggak usah ngomong jauh-jauh deh, dari segi pendidikan, nggak usah ngomongin orang. Saya aja kalau di compare apple to apple ke promotor di Eropa, ya udah jauh lah. Mereka biasa buat Champions League, biasa buat World Cup, konser-konser ABCD gitu kan. Nah kita kan belum sampai di situ. Kita mau akselerasi nih, percepatan. Ya mendingan kita tiap hari belajar sama mereka dan day to day mereka harus ada di sini. Jadi tiap klub Eropa harus ngirim satu technical director dan satu lagi general manager. Technical director udah pasti untuk struktur sepak bola dari youth sampai senior. Nah, general manager itu untuk ngebangun Sisi bisnisnya di luar good negeri. governance segala macam. Oke. Kalau dari segi organisasi PSSI harus diapakan, Mas? Kalau menurut Mas Arif? Menurut saya yang paling pertama yang saya lihat sih tiap saat kita selalu ngomongin jangan ada orang klub gitu ya. Ya mudah-mudahan sih yang sekarang bener-bener ya, karena kan bingung maksudnya kalau pemain, peserta dan panitia itu di orang yang sama atau sahabatan atau saudaraan, itu kan jadinya ada apa ya, rasa kecurigaan apa segala macam. Jadi menurut saya itu harus dibedakan sih, regulator sama peserta. Jangan beririsan kalau menurut saya. Oke. Berarti memang harusnya orang-orang yang bukan Independen. orang klub, independen Kalau menurut saya di harus Exco. independen. Di Exco, di semua. PSS, di semua. Di semua. Gue bisa berarti. Iya. Nah Di kalau semua. kita bicara nih isu yang selalu kerap terjadi pada saat pemilihan, yaitu transaksionalnya gitu kan, pada saat kongres. Mas Arif ngerasain sendiri di 2019 atau karena kan pengalaman kan, karena kan pengalaman. Ada sih yang nanya sama saya, maksudnya nih kalau mau jadi ini segini gitu, ada gitu. Cuman kalau saya bener-bener pernah bayar terus habis itu ya nggak pernah jadi apa-apa juga gitu kan. Jadi saya udah pasti nggak pernah bayar. Gitu. Ada yang tawarin, Oh, ada yang cuman sempat kan nawarin. ada yang sempat nawarin, cuman kan maksudnya apakah itu orangnya Bener apa bener, kagak? ya bener-bener punya akses atau sekedar mau cipoin saya juga, Iya, kan iya, itu iya. itu nggak tahu. Emang berapa saya. ditawarin? Berapa ya? Tapi Lumayan deh. dijanjiinnya apa namanya, Mas? Cuma buat satu suara gitu per parsial atau paketan, Mas? Dijanjiin jadi. Dijanjiin sampai jadi. Enggak, tapi waktu itu omongannya bukan sebagai ketua, Ya, Exco. sebagai ya. exco, Iya, sebagai iya, exco gitu. Kayak sampai sekarang pun juga banyak orang yang ngomong kenapa nggak mau di exco apa segala macam, karena menurut saya bukannya nggak mau, tapi konsisten dari awal saya pengennya kalau emang saya bukan ke situ pengen menjabat, tapi maksudnya saya emang ke situ ngerasa saya punya program yang bisa dijalankan dan menurut saya ya sejalan banget dengan yang orang ngomong impres itu segala macam. Menurut saya ini udah
paling ideal. Saya nggak tahu bener apa nggak, waktu itu katanya salah satu kendala Inpres adalah masalah dana. Betul. Dananya dari siapa segala. Nah ini Mas boleh cek, masih ready ratusan triliun. Ini yang mungkin yang luput ya Mas. Padahal ini mudah ya mungkin. Saya nggak tahu, ada yang bilang karena ada ketakutan uang negara kan. Ini bisa gitu nggak? Saya nggak tahu bener apa nggak, katanya ketakutan fans masuk terlalu dalam. Oke. Yang saya pernah dengar di situ. Cuman kan tapi sekarang udah ada undang-undangnya nih, fans harus memiliki saham. Memiliki saham, betul. Iya. UU yang baru. UU yang baru gitu kan. Nah justru malah kalau sekarang tiba-tiba fans harus memiliki saham, ya pakai uang dari mana gitu kan maksudnya. Justru harus kita siram dulu, karena kita jangan ngomongin fans yang punya duit dong kan. Saya nggak punya duit, cuman saya dari contoh deh, saya dibandingin yang lain kandidat yang lain punya banyak duit, tapi kan saya sama-sama cinta sepak bola juga, berhak juga mestinya gitu kan. Iya. Berarti kalau kita bicara saham berarti IPO ya, berarti kayak dilakukan oleh Bali United gitu. Nah, nih ngomong IPO, silakan dicek, banyak literasinya juga. IPO di sport klub itu bukan produk yang berhasil. Jadi Manchester United itu udah 2 kali IPO. Sebelum dibeli Glazer dia pernah IPO di London Stock Exchange, kurang berhasil. Habis itu dibeli Glazer, jalan. Jadi ini paling simpelnya gini, pasar saham, kan namanya pasar berarti transaksi jual beli. Sport brand atau sport club itu bicara loyalitas. Jadi kalau fans itu beli, itu lebih ke token appreciation. Mau harganya naik, mau harganya jatuh, mau setinggi apapun nggak bakal gue jual. Ini kalau bisa gue warisin. Rasa memilikinya di situ. Nah itu jadi 2 hal yang bersinggungan. Boleh dicek juga, banyak klub-klub di Amerika yang tadinya IPO, padahal kita udah tahu marketing atau apa, Amerika tuh udah nomor 1 lah. One of the best. Cuman mereka akhirnya melikuidasi sahamnya sendiri, keluar dari pasar. Dan mungkin sekarang yang klub besar yang masih IPO cuman MU, Juve, Dortmund gitu kan. Cuman ya logika dasarnya aja sih, kalau emang benar-benar produk tersebut berhasil, saya rasa semua klub IPO di Eropa ya. Berarti it's not work ya, apa terkait dengan kalau klub-klub itu IPO malah maksudnya nggak semua bisa berhasil ya. Iya, itu pun di negara yang ekonominya besar. Iya, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan. Kebayang nggak Mas? Kita di negara yang berapa tahun yang lalu orang masih teriak-teriak fans kita datang ke stadion belum pakai sendal, belum pakai alas kaki. Mungkin berapa tahun yang lalu ya? Pakai helm. Iya. Jadi jalan gua. Di daerah masih banyak. Daerah masih banyak. Nah, tiba-tiba itu mereka kita harapkan beli tiket dulu deh. Beli tiketnya udah jadi suatu. Nggak usah tiket, beli minum. Nggak boleh bawa masuk minum. Saya ngeliat sendiri orang ngeret, pakai ember, apa segala macam. Terus habis itu mereka kita paksa beli NFT, beli saham. Menurut saya kita ngelupakan step-stepnya. Tiba-tiba mau langsung ke bulan, terlalu kejauhan loncatnya. Iya, kita mau langsung ke bulan tapi naik becak kan, jadi nggak bakal nyampe. Ya fondasinya belum kuat ya. Iya. Mas, kalau bicara pembinaan usia dini, Mas Arif lihatnya harus diapakan pembinaan usia dini? Nah, ada Elite Pro Academy, Putri juga ada Liga 1 Putri walaupun cuma sekali, Suratin juga kayak gitu. Tuh Mas Arif kan pasti kan memperhatikan lah ya dari segi bagian pembinaannya. Kalau saya gini Mas, seperti saya bilang tadi, begitu saya masuk ke bisnis sepak bola ini, saya nggak pengen cuma jadi promotor aja, karena itu sepak bola kan mega event ya, maksudnya termasuk mega event, nggak mungkin sih bisa lakuin sebulan sekali aja, kayaknya susah lah maksudnya gitu. Jadi saya mikir apa nih, makanya waktu itu karena Spanyol juara, saya mikir salah satu cara prestasi. Gimana sih cara prestasi? Saya ketok RFIF waktu itu, bos tolongin dong nih, maksudnya ini negara kita apa segala macam. Dia bilang masalah pendidikan youth development itu bukan tanggung jawab federasi. Lo kalau mau ke klub. Nah kebetulan saat itu yang juara itu Spanyol dengan 8 pemain Barcelona. Apa 8 pemain La Masia gitu. Akhirnya kita dengan bantuan RFF ke Barcelona. Nah, kita mau buka akademi mereka di sini. Waktu itu kita dapat license pertama kali Elite Academy Barcelona di luar Barcelona, itu Indonesia. Waktu itu 2011-2012. Saya ketemu beberapa investor, tapi terakhir ada satu investor yang mau bayar banyak banget. Cuman habis itu ternyata kita nemuin tujuan dia bukan buat sepak bola, tapi hanya pakai kendaraan untuk hal lain lah. Nah kebetulan saat itu Barcelona juga ngomong sama saya, gue nggak mau ya,
bisnis ini pertama kali di dunia nih, karena waktu itu Barcelona lagi top akademi. Ini pertama kali di dunia kita mau bantu, ya pakai duit lah ya pasti ya, kita mau bisnis sama lo, mau bantu, tapi ini dijadiin kendaraan apapun kita nggak mau ya gitu. Akhirnya berdasarkan hal tersebut saya narik diri, saya nggak mau jalanin lagi karena maksudnya tujuannya dia beda, visi beda. Tapi untuk yang pertandingannya tetap kita jalan dengan waktu itu dengan RFF 2 pertandingan home and away, 1 di Madrid, 1 di Indonesia. Tapi situasi PSSI-nya juga lagi berantakan lah. Nah, tapi jadi poin saya gini, kalau masalah youth development menurut saya itu udah hal yang wajib. Saya pertama kali berangkatnya aja mau buatnya akademi. Nah, kalau bicara sister club ini sister club ini kita harus paralelin sama sister city. Oke. Jadi saya tuh 2017 itu pernah bantuin waktu itu Australia Selatan, kebetulan di sister province sama Jawa Barat. Nah, akhirnya mau nggak mau Persib sama Adelaide gitu ya, yang kita ini. Nah itu kalau udah ada program pemerintah seperti itu, atau Jakarta dengan Paris, itu kita apa-apanya lebih gampang. Ada budget pemerintah lagi lah, di luar tadi duit yang kita ini. Nah seandainya kayak Liverpool itu kan sister city-nya dengan Surabaya. Nah seandainya udah kirim 1 technical director. Nah 1 technical directornya ngajarin lagi orang-orang dari SSB, SD, SMP, guru-gurunya. Diajarin. Jadi dari kecil orang-orang se-Surabaya itu udah tahu main bola dasarnya Liverpool way. Nah dari situ kan udah pasti gampang lagi. Kalau bicara mau gimana kompetisi youth-nya udah pasti harus jalan lah. Maksudnya kan itu ada di FIFA licensing ya. Maksudnya yang real ya, liga yang real. Dan apalagi dengan ada technical director, duit dan general manager, saya rasa sih itu udah pasti jalan sendiri. Tapi yang menarik baru-baru ini saya pernah lihat di sosial media Liga Jepang. Untuk SMA-nya. Rame banget. Ya, nonton. Nah, tapi saya ingat tuh tahun 90-an kita juga pernah berhasil tuh dengan Liga Basket live di TV SMP. Nah, itu saya ngobrol-ngobrol kemarin iseng-isengnya, menurut saya ini bisa dilakuin gak nih? Katanya bisa, pastilah pasar kita berdia segala macam. Cuman kan masalahnya stadion di Jepang udah segitu bagusnya kita belum. Nah, makanya mungkin dengan kalau terjadi ini dengan modal ini yang ada semua segala macam, kita buat Liga SMA juga jalan, Liga SMP SMA. Nah itu bisa jadi salah satu source juga selain si Elite Academy ini buat kompetisi lagi ya. Gitu. Bicara timnas Mas, ini salah satu yang paling disorot. Kalau timnas kita nggak berprestasi, pasti PSSI-nya dicaci maki. Berprestasi aja masih ada ini gitu loh, masih image-nya masih jelek gitu. Apalagi tidak berprestasi. Mau diapakan timnas ini? Apakah kalau Mas Arif jadi ketua umum masih Sintayong pelatihnya? Gini, kalau saya yang paling simpel gini Mas, saya bicara di yang paling dekat aja lah, U20 World Cup gitu. Kan di sini kita bicara kompetisi ada dan tiada ya. Maksudnya jalan pun kita selalu dipertanyakan dengan masalah wasit apa semua segala macam, rasa trust itu nggak ada kan. Nah terus habis itu mau dipaksain dengan regulasi semua U20-nya semua suruh main, seniornya kemana dong gitu. Jadi saya tuh dari 2018 udah ngobrol sama KNVB gimana caranya meningkatkan sepak bola Indonesia atau Liga Indonesia. Ya caranya kita mengirim pemain-pemain muda kita U20, U18 untuk main di sana tapi liga resmi. Jadi kalau cuman kayak training camp main-main doang itu menurut saya kurang efektif. Garuda Select itu resmi nggak sih? Resmi. PSSI. Oh resmi PSSI tapi nggak main di liga resmi. Nggak main di liga resmi. Karena saya juga berapa kali kan pernah sama timnas atau apa segala macam bawa keluar. Mau kita lawan Real Madrid, Barcelona pun mereka akan nganggap kita sebelah mata. Maksudnya karena kan pertandingan persahabatan ya. Nah cuman kalau kita masuk di liga resmi dapat poin setiap minggu, semua orang pasti pengen hajar kita, pengen dapat 3 poin dong. Maksudnya ini tim paling lemah nih. Serius ya berarti. Hajar serius. Nah di tiap minggu kita punya 11 anak Indonesia main 3-4 bulan di drill seperti itu sih menurut saya naik. Waktu itu ngobrol juga sama orang di PSSI lah waktu itu, dia punya pendapat kalau baiknya anak-anak itu dititipin, dipisah sama klub biar beda budaya. Cuma menurut saya cara efektif dan tercepat itu adalah tiap minggu mereka main. Iya, di tempat. Dibanding kita cuma dikasih latihan, ibaratnya, ya banyak lah sekarang contoh-contoh, ada yang latihan di Jepang, di mana semua segala macam, mau fasilitasnya kelas 1, tapi kalau namanya cuma latihan aja kan ya, beda. Intensitasnya gitu juga beda. Ini menarik karena di futsal tuh berapa tahun lalu ya, Barakal Team. Jadi ada satu tim isinya timnas U20. Itu degradasi
Degradasi di Liga Futsal dari 16 tim ya, 16 tim degradasi dia. Tapi endingnya Indonesia futsalnya U20-nya tuh 4 besar Asia. Itu karena itu tadi, ini bicara di tempat. Di basket ada Indonesia Patriot kan. Tapi kita kalau misalnya kayak gitu Mas, pernah 2004 kalau nggak salah ya, Persiba Bantul itu pemainnya timnas U20 juga. Betul. Paketan dibawa ke sana. Tapi itu juga banyak pertentangan karena klub nggak ada yang mau ngelepas. Iya, nggak ada yang mau ngelepas. Karena kan gue gaji pemain, masa gue lepas ke lu main selama 1 musim rugi dong. Nah, ada kompensasi waktu itu kan ibaratnya udah gajinya kita yang bayarin gitu PSSI. Nah, apakah akan seperti itu, Mas? Gini, kalau masalah duit, kebayang nggak Mas kalau sana ini kan langsung ke Belanda yang udah KNVB yang bilang mau masuk. Kebayang nggak kalau sana kita ada klub di luar isinya pemain Indonesia doang? Kalau saya sih ngebayangnya kita punya stadion juga nih, home. Bisa kita sebut stadionnya Garuda lah misalnya. Garuda lah misalkan. Itu udah satu brand. Maksudnya ada satu potensi brand masuk. Betul. Di jersey. Terus tiap minggu 11 anak main, saya rasa itu mimpi kita semua ngeliat anak-anak kita main di liga luar. Mungkin nggak sih? Maksudnya itu berarti kayak NVB. Let's say, kan kadang-kadang kan kalau kita di liga-liga tertentu kan nggak bisa tuh semuanya pemain asing misalnya kayak gitu. Bisa. Ini Primavera dulu zaman Kurniawan? Iya, tetap. Itu kan sama kan berarti kan mereka di tempat seperti gitu, itu. Iya. SAD, Primavera kayak jangan gitu ya, Mas. Iya, dia Primavera sih lebih tepatnya. Primavera kayak gitu. Nah, cuman kan menurut saya masalah youth development itu Amerika Selatan, Eropa Selatan sama Eropa Barat tuh agak beda. Nah, jadi yang kita penting tuh disiplinnya. Simple lah, orang Belanda, orang Jerman menurut saya mereka nggak bisa bola, bukan bakat bola, badannya kaku. Cuman menurut saya ininya sih yang dilatih. Ya sport science-nya juga mereka kan pemain Jerman tuh betisnya nggak ada yang kayak pemain Brazil gede-gede, tipis-tipis betisnya. Kayak orang Indonesia kan betis gede nih, kalau nggak pemain bola narik ini beca gitu. Mas Arif, terakhir harapan menjelang kongres dan kepada para voter, atau ada yang ingin disampaikan mungkin terkait dengan pencalonan Mas Arif sebagai calon ketua umum? Ya pertama sih saya itu aja sih, maksudnya semoga faulty belief system kita dirubah, maksudnya jangan kita berharap ke orang bawa duit gitu ya, tapi kita berharap bukan ke sosok, karena menurut saya kalau kita dari 2019 sih saya bilang kalau kita berharap ke sosok nanti berikutnya kita limbung lagi nyari sosok lagi. Tapi kita harus bangun sistem yang sustainable, yang mau siapapun keluar masuk ya tetap jaya gitu, maksudnya tetap abadi gitu. Itu sih yang menurut saya di situ. Kalau ya selebihnya semoga ya supaya nggak ada, kan yang saya lihat dari tahun ke tahun ganti-gantian, oh si ini ada di situ, klub ini ada di situ. Jangan di pattern itu jangan diulang-ulang lagi gitu. Jangan bukannya ganti muka doang, cuman maksudnya bukan ganti buka ketua, tapi kayak ganti orang-orang semua tapi patternnya itu lagi. Mudah-mudahan sih jangan gitu lagi. Oke, sip. Makasih banyak Mas Arif. Semoga sukses buat pencalonannya. Thank you Mas. Mudah-mudahan bisa, ya siapa tahu ya walaupun nanti kalau andai pun terpilih nggak terpilih tetap bisa berkontribusi untuk sepak bola nasional. Siap, itu pasti kalau itu. Iya, terima kasih Mas Arif. Oke, Scorer, mungkin sampai di sini dulu untuk edisi Discord kali ini bersama dengan Mas Arif Putra Wicaksono, salah satu calon ketua umum PSSI. Gue Rasatan dan juga Doni Zola. Pamit. Ciao.